Oke, sebelum kita lanjut ya, mungkin ada baiknya kalau kalian ngerti tentang basic-basic dari terminologi di kripto. Fungsinya apa? Karena kripto itu kita harus cari banyak informasi. Kalian harus mungkin browsing ke misalnya website-website seperti bitcoin.org, seperti Twitter, seperti Reddit, subforum. Jadi kalian harus ngerti terminologi yang dipakai sama orang-orang dalam diskusi tentang kripto, supaya kalian bisa ngambil informasi lebih banyak lagi. Karena research dan mencari informasi itu adalah bagian esensial dari kita ya menjadi trader atau investor di market cryptocurrency. Yang paling basic ya, yang paling pertama yang kalian harus tahu tentang cryptocurrency itu sendiri ya. Jadi kita mulai dari definisi uang ya. Kalian tahu apa itu uang? Uang itu kan sebenarnya simple ya. Dimana kita misalnya kita transaksi bisa pakai uang ya. Uang itu bisa kalian simpan di dompet ya berupa kertas. Bisa juga kalian kasih ke tukang parkir berupa koin ya kan. Ada juga di mobile banking kalian masing-masing berupa digital. Atau kalian bisa simpan di bank. Kalau kripto sendiri itu sama seperti uang, tapi itu sama sekali nggak ada fisiknya. Jadi purely digital. Karena kata-kata cryptocurrency sendiri ya. Kripto itu dari kriptografi yaitu enkripsi uang sebenarnya. Cara kalian bisa akses cryptocurrency kalian ini ya kan. Kita kan udah banyak dengar tadi soal blockchain dan lain-lain. Gimana caranya? Yaitu melewati metode yang namanya private dan juga public key. Nah di sini gue mau contohnya sederhana ya. Jadi kalau misalnya kalian mau storing cryptocurrency, mau simpan cryptocurrency itu bisa berbagai macam. Ada yang sifatnya hot wallet, ya kan? Ada juga yang cold wallet. Kalian bisa pakai Ledger, bisa pakai Trezor, ya kan? Tapi di sini gue mau contohin pakai Blue Wallet ya, untuk kita bisa bikin walletnya Bitcoin. Nah, di sini gue mau langsung contohin ya tentang gimana caranya kita bisa pakai namanya wallet ya. Ini gue akan contohin pakai aplikasi yang namanya Blue Wallet. Jadi private key itu kalau misalnya gue definisikan sederhana ya. Private key itu adalah cara kalian bisa akses dana kalian ke dalam kripto. Simpel lagi nih. Kalau misalnya lu punya bank ya, anggap wallet ini tuh kayak bank lu. Untuk lu bisa ngelihat saldonya itu harus masukin PIN. Nah, PIN itu kan private. Itu buat kalian sendiri. Jadi PIN itu nggak boleh di-sharing sama orang siapapun ya. Dan bakal banyak yang coba untuk nipu kalian untuk dapat PIN ATM kalian. Jadi private key ini harus kalian simpan baik-baik. Ini gue akan kasih contoh untuk bikin wallet di Blue Wallet ya. Jadi ini untuk yang Bitcoin only. Kalau kalian di luar Bitcoin kalian bisa pakai misalnya yang Trust Wallet dan lain-lain. Kalian juga bisa pakai wallet yang ibaratnya cold storage kayak Ledger dan juga Trezor. Tapi ini gue akan contohin yang paling gampang, kalian nggak usah beli ya. Kalian tinggal download aplikasinya dan ini aman. Ini non-custodial wallet, ada di App Store dan Play Store. Dan gratis juga ya. Jadi kalian tinggal di sini pencet add wallet. Di sini ada 3 kan, ada Bitcoin, Lightning, ada Fold ya. Jadi gue akan coba pakai Bitcoin wallet. Jadi kita akan bikin wallet pertama kita. Di sini kita pencet create. Ini walletnya gue gak akan pakai. Kenapa? Karena private key-nya kalian udah tahu ya. Private key-nya kalian udah tahu. Jadi private key itu adalah 12 kata yang biasa dikasih sama wallet kalian. Jadi di sini kan tulis wallet has been created. 12 kata ini kalian harus catat di kertas. Kenapa di kertas? Kenapa nggak digital? Karena kalau handphone kalian misalnya kalian service, orang bisa lihat private key kalian ini habis kalian. Karena dia langsung bisa akses ke kripto kalian semuanya. Jadi yang ini ibaratnya udah kayak PIN ATM kalian 12 kata ini. Jadi simpan di kertas, dicatat dan disimpan baik-baik. Jangan pernah di screenshot, jangan pernah di sharing ke orang-orang. Begitu udah kalian tulis ya, kalian pencet OK, write it down, udah jadi wallet kalian. Sesimpel itu. Jadi kalian udah punya wallet baru. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kita mau receive ya kan. Yes I have di sini. Kalian lihat kan, ini ada QR nih di sini. Kalian bisa lihat QR ini. Kalau ini yang kalian bisa lihat address ini, kalian mau terima koin, itu pakai yang namanya public key. Jadi yang tadi yang 12 kata itu adalah private key kalian. Sedangkan public key itu adalah untuk kalian bisa menerima kripto. Nah, jadi kalau misalnya kalian mungkin lihat ada donasi misalnya kemarin perang Ukraina Rusia itu kan ada donasi pakai Bitcoin ya kan. Ada misalnya BC1QZ segala macam. Itu adalah public key-nya. Public key nggak apa-apa lu share. Misalnya gue share public key nih ya. Kalian misal transfer ke sini, dapat kripto kalian ke gue. Ini nggak apa-apa kalian share public key. Tapi private key kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Ibaratnya public key itu kayak rekening kalian ya. Kalau private key itu PIN ATM kalian. Nah, kalian kalau misalnya mau storing di Ledger ya, ini saran dari gua. Karena Ledger itu kan jadi kalian harus masukin nanti private key kalian kan. 12 kata yang ditulis di belakang Ledgernya. Nah, Ledger ini sangat hati-hati. Kenapa? Karena kalian nggak boleh sama sekali beli dari Tokopedia atau beli dari Shopee atau beli dari teman kalian. Kenapa? Karena kalau kalian beli dari Tokopedia, private key-nya bisa udah dicatat. Jadi jangan pernah beli Ledger nggak langsung dari pabriknya. Jadi kalian harus beli langsung dari website resminya di pabriknya. Jadi banyak nih orang-orang yang suka beli dari Tokopedia, jangan. Karena nanti dicatat private key-nya bisa dibuka koin kalian. Kalian taruh 10 juta bisa dirampok nanti. Jadi di kripto jangan percaya siapapun. Yang kalian bisa percaya adalah diri kalian sendiri. Nah, di sini juga bakal banyak orang yang coba untuk phishing untuk dapat private key kalian. Jadi hati-hati kalau kalian pakai MetaMask, kalian pakai Blue Wallet, orang bakal banyak yang coba untuk nyari nih private key kalian. Jadi misalnya coba nipu kalian segala macam tapi jangan pernah dikasih. Nah, dengan menggabungkan kedua sistem ini, public dan private key, kripto itu jadi solusi
yang unik karena ini menyelesaikan sistem keamanan yang zaman dulu tuh nggak pernah bisa diselesaikan. Jadi dana kalian tuh super aman selama kalian nggak blunder. Oke, kita akan lanjut bahas digital signature di cryptocurrency. Jadi apa sih sebenarnya digital signature itu? Jadi digital signature ini adalah mekanisme kriptografi untuk memverifikasi suatu keaslian dari digital data. Ibaratnya kayak misalnya tanda tangan digital ya. Nah, jadi secara simple, digital signature ini sebenarnya itu kayak codingan yang melekat ke suatu dokumen. Nah, fungsinya sebenarnya apa? Setelah nanti itu codingannya di-generate ya, ini jadi bukti verifikasi bahwa dari antara pengirim ke penerima, dokumen ini di tengah itu nggak pernah diotak-atik. Nah, salah satu elemen utama dari digital signature ini adalah hash functions. Nah, proses hashing sendiri ini adalah simple ya sebenarnya. Jadi data size yang gede banget sekalipun, itu kalau di hashing itu jadi data yang fix outputnya. Nah, ketika digabung dengan kriptografi, jadi hashing tadi ya, hash functions ini bisa mengenerate yang namanya hash value, atau orang bisa sebutnya dengan digital fingerprint. Nah, mungkin dari kalian banyak yang nanya, terus fungsinya apa sebenarnya digital signature ini? Karena ini enak ya, kayak gue bilang tadi, itu kayak codingan yang bisa melekat bahkan di dokumen. Jadi ini bisa ketahui nih apakah datanya dialter atau enggak. Nah, ini berfungsi banget sebenarnya. Untuk apa? Contohnya untuk industri finance, untuk tahu misalnya accounting. Jadi accounting nggak bisa dapat nipuan karena semuanya bisa ke-tracking dengan jelas. Contohnya medical record di rumah sakit. Contoh lagi, kita punya KTP itu semua tuh udah pakai digital signature. Atau misalnya sertifikat kelahiran kita itu semua bisa diverifikasi lewat blockchain. Apalagi misalnya ini juga bisa diaplikasikan sebenarnya di dunia hukum ya, di mana kontrak ya legal tanda tangan antara perusahaan ke perusahaan lain itu bisa diselesaikan semua dengan digital signature. Jadi use case-nya sebenarnya banyak banget di kehidupan asli. Nah, fungsi terakhir dari digital signature ini adalah di cryptocurrency sendiri. Jadi kalian bisa verifikasi tuh antara dananya tuh bener atau enggak ya, ada di mana, alamatnya di mana. Itu adalah fungsi dari digital signature digabung dengan hash functions. Jadi kalian bisa tahu tuh dana kalian ada atau enggak selama private key kalian gak dicolong orang.